Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Ramdhani dari kelas B dengan NIM 1248010048. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi bahasa Indonesia dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Ada materi tentang fungsi dan ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Ragam bahasa menurut Krida Laksana merupakan bagian dari kajian sosiolinguistik sebagai perwujudan interaksi masyarakat. Bahasa yang pemakaiannya disesuaikan berdasarkan fungsi, situasi, dan perasaan sosial. Pemakaian bahasa itu sendiri. Nah, selanjutnya ada fungsi bahasa. Apa aja sih fungsi bahasa itu? Fungsi bahasa yang pertama untuk alat berkomunikasi. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Ketika kita berkomunikasi, kita itu otomatis berbicara. Jadi kita itu sangat menggunakan ragam bahasa itu. Selanjutnya ada sebagai alat mengekspresikan diri, alat berintegrasi diri, alat kontrol sosial, dan alat untuk berpikir. Terus selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Jadi buat apa sih fungsi bahasa Indonesia itu? Jadi fungsi bahasa Indonesia itu yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Selanjutnya ada ragam bahasa atau variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi, dan yang kedua berdasarkan situasi pemakaian. Yang pertama berdasarkan cara berkomunikasi itu ada dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Apa sih ragam lisan itu? Ragam lisan merupakan bahasa yang dihasilkan dari alat ucap dan menggunakan program sebagai unsur dasarnya. Apa sih ragam tulis itu? Ragam tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan. Selanjutnya ada berdasarkan situasi pemakaian. Dalam ragam ini ada 3 ragam. Yang pertama, ragam formal. Ragam formal adalah ragam bahasa yang menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa yang ejaannya, kata bahasanya, dan kosakatanya diakui dan dijadikan standar pemakaian bahasa yang benar. Sementara itu, ragam semi formal adalah sebuah ragam penuturan yang menyampaikan kalimat dalam bentuk yang tidak lengkap dari segi struktur serta menggunakan ragam bahasa tidak baku atau resmi. Sedangkan itu, ragam non-formal merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, santai, dan penuh keakraban. Selanjutnya ada tentang keunggulan dan kelemahan lisan dan tulisan. Keunggulan dan kelemahan lisan dan tulisan. Yang pertama secara lisan. Secara lisan saya mengambil contoh kegiatannya itu berbicara dan berpidato. Nah, seperti namanya lisan. Jadi otomatis lisan itu berbicara. Jadi berbicara. Ketika kita berpidato, otomatis kita itu berbicara, menyampaikan argumen. Nah, keunggulannya berlangsung cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu. Nah, untuk kelemahannya tidak selalu memiliki bukti otentik, misalnya rekaman dan dasar hukumnya lemah. Sementara itu, secara tulis, contoh kegiatannya itu menulis surat, menulis laporan. Sudah jelas ya teman-teman. Menulis tadi kan
judulnya itu secara tulis, jadi otomatis tulis-tulis gitu. Nah, untuk keunggulannya mempunyai bukti autentik berupa tulisan, dasar hukumnya kuat. Untuk kelemahannya berlangsung lambat dan selalu memakai alat bantu. Nah, kenapa selalu memakai alat bantu? Ketika kita menulis, kita itu kan pasti membutuhkan alat bantu gitu. Terus selanjutnya ada contoh pemakaian ragam non formal dan formal. Ragam non formal lisan dipakai saat berbicara sehari-hari di rumah dan berbicara. Nah, ketika kita ragam non formal itu bisa dipakai ketika di rumah. Masa sih kita kalau bisa di rumah berbicara formal itu pastikan non formal. Selanjutnya ada ragam non formal lisan dipakai untuk berpidato dan berdiskusi formal. Dan selanjutnya ada ragam non formal tulis, menulis surat kepada kerabat, menulis curahan hati di media sosial. Ragam formal tulis itu menulis surat resmi, menulis makalah, artikel ilmiah. Untuk selanjutnya ada materi tentang membaca dan menyimak. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang membaca. Apa sih membaca itu? Membaca merupakan proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis. Nah, membaca juga mempunyai tujuan. Tujuan membaca yang pertama memperoleh informasi dan memahami makna. Nah, ketika kita membaca sebuah berita, kita itu akan mendapatkan informasi dari berita tersebut. Membaca juga ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik membaca itu scanning. Jadi scanning itu memindai, digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Contohnya, mencari nomor telepon, mencari kata pada kamus, jadwal mata kuliah, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk teknik membaca ada skimming. Skimming itu menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini. Selanjutnya, memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel, atau tulisan singkat. Menemukan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Dan selanjutnya ada SQ3R. Apa aja sih SQ3R itu? Untuk pertama S itu survei. Survei itu bacaan. Kedua itu Q, itu question, itu mengajukan pertanyaan. Ada read, membaca, ada recall, jeda, dan ada review, membaca ulang. Untuk selanjutnya ada materi tentang membaca dan menyimak. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang membaca. Apa sih membaca itu? Membaca merupakan proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis. Nah, membaca juga mempunyai tujuan. Tujuan membaca yang pertama memperoleh informasi dan memahami makna. Nah, ketika kita membaca sebuah berita, kita itu akan mendapatkan informasi dari berita tersebut. Membaca juga ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik membaca itu scanning. Jadi scanning itu memindai, digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Contohnya, mencari nomor telepon, mencari kata pada kamus, jadwal mata kuliah, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, untuk teknik membaca ada skimming. Skimming itu menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini.
Selanjutnya, memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel, atau tulisan singkat. Temukan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Dan selanjutnya ada SQ3R. Apa aja sih SQ3R itu? Untuk pertama S itu survei. Survei itu bacaan. Kedua itu Q, itu question, itu mengajukan pertanyaan. Ada read, membaca, ada recall, jeda, dan ada review, membaca ulang. Untuk selanjutnya ada teknik peningkatan kecepatan membaca. Jadi membaca juga mempunyai beberapa teknik. Yang pertama, membaca dengan diam, membaca dengan konsentrasi, membaca dengan memperluas jangkauan mata, membaca dengan menyapu ke bawah, membaca dengan berkelompok kata, membaca dengan mencari huruf atau kata kunci, dan membaca dengan mengulang-ulang kata, membaca tanpa berhenti lama di awal kalimat. Nah, untuk selanjutnya ada langkah-langkah membaca kritis. Gimana sih langkah-langkah membaca kritis itu? Yang pertama, pahami isi bacaan. Nah, dalam pahami isi bacaan ada beberapa poin penting. Yang pertama, kita itu harus mengerti ide pokok, mengetahui fakta dan detail penting, membuat kesimpulan berupa interpretasi dan ide pokok dalam bacaan. Nah, untuk selanjutnya, dalam langkah-langkah membaca kritis itu uji keakuratan sumber bacaan. Jadi gimana sih cara menguji kekuatan sumber bacaan itu? Yaitu dengan bandingkan dengan sumber bacaan lain. Jadi kita itu ketika kita membaca satu sumber, kita itu harus membandingkan dengan sumber lain agar kita itu bisa menguji seberapa akurat sih sumber bacaan yang telah kita baca itu. Dan dalam membaca juga ada beberapa membaca gambar. Yang pertama ada membaca grafik, membaca tabel, dan membaca bagan. Untuk selanjutnya ada membaca gambar. Jadi dalam membaca gambar itu ada 3 poin. Yang pertama, membaca dengan grafik, tabel, dan bagan. Nah, untuk grafik itu gambar yang memungkinkan penyampaian ide yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Contohnya itu membaca judul, mencari simbol, dan memahami isi dengan cara menghubungkan simbol dengan judul. Untuk selanjutnya tentang tabel. Jadi tabel itu daftar berupa intisar sejumlah data informasi, baik berupa kata-kata atau bilangan yang tersusun dan memiliki garis batas. Langkahnya itu membaca judul, memperhatikan informasi pada setiap kolom. Selanjutnya ada bagan. Bagan adalah alat peraga tanpa keterangan jumlah untuk menyajikan data agar mempermudah penafsiran. Langkah-langkahnya membaca judul, memahami informasi dalam bagan. Selanjutnya yaitu menyimak. Menyimak adalah memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Menyimak juga mempunyai tingkatan. Tingkatan menyimak ada mendengar, menginterpretasi, mengevaluasi, dan memberi redaksi. Menyimak juga mempunyai tantangan. Yang pertama, dalam menyimak kita itu akan mendapatkan tantangan seperti perhatian yang terbagi, ada gangguan, tidak mengindahkan pesan, penilaian yang terburu-buru, dan kurang pendengaran. Nah, di samping itu ada cara agar kita itu menjadi pendengar aktif. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak atau kita itu termotivasi. Selanjutnya, menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti dengan penjelasan
penjelasan penutur dan memperhatikan clue atau kata kunci yang diutarakan penutur sebagai penanda. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu tentang ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu pengertian-pengertian dari ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Ringkasan merupakan memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Sementara ikhtisar yaitu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Jadi ringkasan dan ikhtisar itu bisa dikatakan terbalik gitu pengertiannya. Sedangkan resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu sumber bacaan. Nah, untuk tujuan resensi, jadi tujuan dari resensi itu untuk membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah membuat ringkasan itu membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau suatu atau sudut pandang pengarang. Untuk selanjutnya ada ikhtisar. Tujuan dari ikhtisar itu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah membuat ikhtisar: membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana. Namun, gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Nah, selanjutnya bentuk dalam ikhtisar itu bisa berbentuk bagan, kerangka, dan kalimat. Adapun kriteria utama untuk menjadi seorang presentator. Yang pertama, penilaian harus jujur, penilaian harus objektif, memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang dibahas dalam karya yang akan diresensi. Nah, resensi juga memiliki tujuan. Apa aja sih tujuan dari resensi itu? Tujuan dari resensi yaitu memotivasi pembaca untuk pembacaan asli, memberi informasi kelayakan suatu buku, memberi kritik, koreksi, dan mempertahankan atau memaparkan kelebihan dan kekurangan buku, menjadi penghubung antara keinginan pembaca dengan penulis. Unsur-unsur resensi itu jadi ada unsur ketika kita ingin meresensi buku, ada beberapa unsur-unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu jenis buku, identitas buku seperti penulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan harga. Dan tujuan pengarang buku, tujuan dan kata pengantar, dan keunggulan dan kelemahan buku. Jadi ketika kita meresensi, kita itu harus menyantumkan apa dari kelemahan buku itu keunggulannya apa dan kelemahannya apa. Langkah-langkah membuat resensi. Yang pertama, membaca dengan cermat. Nah, jadi ketika kita mau meresensi buku, kita itu harus membaca buku itu dulu dengan cermat. Selanjutnya, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku dan informasi penting. Nah, seperti yang tadi yang ada di unsur-unsur resensi, kita itu harus menuliskan kelemahan dan kelebihan buku. Selanjutnya, bandingkan dengan buku-buku lain yang memiliki topik yang sama. Nah, ketika kita sedang meresensi buku dan kita itu kebetulan ada buku yang topiknya sama, nah di situ kita itu bandingkan dulu buku kita yang sedang diresensi dengan buku yang memiliki topik sama. Terakhir, buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu tentang diksi. Diksi merupakan hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan
pemilihan kata. Yang pertama ada konotasi dengan denotasi. Denotasi seperti itu, bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat tinggi. Jadi dalam denotasi bunga itu hanya melambangkan bunga. Sedangkan dalam denotasi, contohnya itu gini, jika bunga bank tinggi, orang enggak mengambil kredit bank. Jadi maksud bunga di konotasi itu bukan melambangkan bunga asli, tapi hanya diperumpamakan kepada bunga bank ya. Selanjutnya ada sinonim. Sinonim itu siapa pengubah peraturan yang membentuk penguasa pembebasan bea masuk untuk jenis barang tertentu adalah pengubah peraturan yang selama ini memberatkan pengusaha. Selanjutnya ada kata-kata yang mirip seperti intensif sama insentif, karton, korporasi, interferensi dan inferensi. Selanjutnya ada kata-kata abstrak seperti keadilan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Selanjutnya dalam diksi itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam diksi yang pertama ada majas, yang kedua cara penutur menyampaikan maksudnya, dan yang ketiga dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Sementara itu, dalam diksi ada faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa berkomunikasi. Yang pertama yaitu cara dan media. Dalam ini, faktor yang mempengaruhinya lisan atau tulisan, langsung atau tidak langsung, media cetak atau elektronik. Ada bidang ilmu seperti filsafat, sastra, dan hukum, kedokteran, agama, MIPA, dan lain-lain. Selanjutnya dalam situasi ada formal, semi formal, dan non formal. Dan selanjutnya dalam khalayak ada umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam komunikasi itu yaitu tujuan. Dalam tujuan ada membangkitkan emosi, humor, dan informasi. Selanjutnya yaitu idiom. Idiom merupakan ungkapan bahasa yang artinya secara tidak langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Idiom juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, idiom tidak bisa diterjemahkan secara terpisah atau kata per kata. Makna idiom tidak secara langsung dapat ditelusuri dari makna masing-masing kata. Idiom seringkali digunakan dalam sebuah kondisi unik yang spesifik. Idiom juga mempunyai contoh dari idiom seperti besar kepala yang memiliki arti sombong, panjang tangan yang memiliki arti suka mencuri, darah daging yang memiliki arti anak kandung, dan muka dua yang memiliki arti munafik. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu tentang paragraf yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek tulisan secara keseluruhan. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan suatu gagasan. Paragraf mencakupi satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Nah, paragraf juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri dari paragraf: satu, gagasan utama tertuang dalam kalimat topik. Beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Bentuk visual paragraf ditandai oleh peregangan garis antar kelompok atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok tersebut. Nah, dalam paragraf mempunyai gagasan utama. Gagasan utama dalam paragraf itu kalimat topik atau implisit atau eksplisit.
kalimat awal, kalimat akhir, dan kalimat awal dan akhir. Nah, ciri-ciri paragraf yang baik itu ada kesatuan, kelengkapan, dan kepaduan. Kesatuan itu fokus pada gagasan utama, sedangkan kepaduan fokus pada kata kunci, kata ganti, dan kata transisi atau konjungsi. Sekian penjelasan bahasa Indonesia dari materi 2 sampai materi 6 dari apa yang dapat saya sampaikan.